Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya hayyu ya qayyum ya azim ya Allah ya rabbal alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita bersyukur, kita berbahagia dapat berjumpa kembali dalam acara yang sangat mulia, sangat luar biasa untuk kita semuanya, para pemirsa yang berbahagia. Kali ini saya akan mencoba menyampaikan manajemen barokah dalam keluarga. Jadi bagaimana keluarga kita agar barokah, keluarga yang tidak menyusahkan kita. Itu menjadi keluarga impian kita, keluarga yang betul-betul bisa menyenangkan kita, keluarga yang betul-betul bisa menggembirakan yaitu masyarakat sekitarnya, keluarga yang betul-betul bisa memberikan makna teladan untuk keluarganya dan sebagainya, keluarga yang betul-betul bisa juga menyelamatkan bangsa dan negara. Karena sesungguhnya hakikinya sejatinya negara ini bisa selamat, ini juga sangat tergantung bagaimana kita bisa yaitu membuat orang-orang baik dalam keluarga itu. Jadi kalau seandainya memang dalam keluarga itu terdiri orang-orang yang baik, orang tuanya baik, anaknya baik, cucunya baik, semuanya baik, maka masyarakat baik. Kalau masyarakatnya baik, maka insya Allah yaitu masyarakat kita mendatangkan barokah dan insya Allah bangsa kita mendatangkan barokah. Oleh karena itu ini perlu bagaimana mendatangkan supaya keluarga ini barokah, ini perlu pendekatan yaitu mengenai manajemen barokah. Jadi bagaimana memanage keluarga kita itu betul-betul menjadi keluarga yang barokah, yang menaburkan keberkahan-keberkahan untuk keluarganya, untuk orang lain dan sebagainya. Ini yang pertama, kata ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa jangan meninggalkan yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah selalu disinari dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rumah yang tidak disinari dengan ibadah itu adalah rumah yang betul-betul akan banyak mendatangkan yaitu kenegatifan. Yang banyak mendatangkan yaitu kegelapan, bagian seperti kuburan dan sebagainya. Apalagi apa jadinya kalau seandainya yaitu satu keluarga itu membiarkan keluarga memang gelap dengan tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat mendasar. Kemudian juga adalah keluarga-keluarga yang betul-betul diharapkan selalu komitmen konsisten yaitu dengan kebenaran-kebenaran, dengan kebaikan-kebaikan. Yang pertama dengan kebenaran. Artinya sedapat mungkin yaitu keluarga, seorang ayah, seorang ibu, bahkan seorang ayu, adik dan sebagainya itu berupaya semaksimal mungkin yaitu menyinari rumah itu dengan nilai-nilai yaitu kebenaran-kebenaran. Tidak berarti bahwasanya dalam rumah itu seolah-olah ya memang penuh dengan kebenaran-kebenaran semuanya. Tapi ini betul-betul memang, atau militan maksud saya, tapi betul-betul rumah ini senang dengan kebenaran-kebenaran. Apa sesungguhnya rumah yang penuh dengan kebenaran-kebenaran? Ya selalu kita isi dengan hal-hal yang baik, dengan yang benar. Yaitu hal-hal yang benar adalah dengan desain rumahnya ada tempat untuk beribadah. Kemudian juga ini tidak dilihat langsung oleh kalau seandainya mungkin ada tetangga, ada tetamu dan sebagainya. Ini tidak melihat yaitu ahli rumahnya ya secara langsung dan sebagainya. Ini dengan kebenaran-kebenaran. Jadi keluarga yang benar ini jangan sampai membiarkan juga dalam segi mungkin berbusananya. Ini tugas daripada yaitu keluarga. Nah, ini tugas daripada keluarga ini tidak hanya masalah prinsip-prinsip yang sangat mendasar itu al-haq yaitu ibadah, kemudian al-haq ketiganya ada al-khair juga yaitu dimuati, dinuansai dengan kebajikan, dengan kebaikan-kebaikan. Selalu mungkin kalau seandainya ada memasak atau mungkin ada kelebihan rezeki dan sebagainya, apalah salahnya mungkin seorang tua itu menyuruh pada putra-putrinya yaitu untuk berbagi kepada kanan kiri dan sebagainya itu. Kemudian rumah yang senantiasa yaitu dibacakan Al-Quran. Dalam kondisi seperti ini baca Al-Quran dengan banyak-banyak yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir-zikir yang dibaca, maka insya Allah rumah itu dalam kondisi tenang,
dalam kondisi yaitu aman, tentram. Ini dalam Al-Quran dijelaskan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Oleh karena itu banyak-banyak berzikir dan sebagainya, makanya bisa menenangkan daripada jiwa yaitu keluarga itu. Jadi kalau setiap keluarga, setiap individu dia berzikir kepada Allah dengan sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka insya Allah di sini akan memberikan sinar pada rumah itu. Jadi pada rumah itu, pada keluarga itu, dan ini akan mendapatkan pancaran-pancaran sinar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak juga keluarga itu memuati dengan amalan-amalan juga itu berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali kita berselawat, Nabi sudah mengatakan yaitu asyra. Jadi akan dibalasnya itu dengan 10 kebaikan-kebaikan asyra salawat. Jadi kalau kita membaca salawat sekali, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sama saja kita membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu 10 kali. Dan itu memberikan syafaat kepada orang-orang yang membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini harus dibudayakan, menjadi culture keluarga. Nah ini beratnya bagaimana membangun yaitu keluarga kita itu menjadi yaitu anggota keluarga yang betul-betul mempunyai komitmen, mempunyai konsisten, menjadi tradisi amalia-amalia, kezikiran-kezikiran yang positif, kezikiran-kezikiran sholawat yang disampaikan, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jadi kalau rumah itu dihuni oleh keluarga yang senantiasa komitmen, konsisten, bahasa agamanya istiqomah, ini para malaikat akan turun, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ini yang ingin kita mau kita desain, yang mau kita format dengan pendekatan manajemen barokah dalam keluarga. Gimana caranya supaya keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga muslim, anak-anak kita, cucu-cucu kita, menantu-menantu kita, tetangga-tetangga kita itu betul-betul menjadi keluarga yang menyerap keberkahan dan menaburkan keberkahan. Bagaimana caranya itu? Adalah keistiqomahan dalam kebaikan dan kebajikan. Tadi saya katakan bahasanya dengan zikir-zikir. Jadi kalau dengan zikir-zikir ini dalam Al-Quran sudah jelas tadi. Bahasanya ala bidzikrillah tatma'in qulub, jiwanya tenang. Kalau seandainya jiwa orang yang punya rumah tenang, maka rumah itu akan bersinar juga, akan terlihat. Jadi kalau seandainya rumah itu digunakan, kalau pas waktu maghrib, maka orang tua jangan mendiamkan kalau seandainya anak-anak kita atau cucu-cucu kita, katakanlah siapapun juga pas menjelang maghrib, maka jangan sampai ada kegiatan apapun juga, aktivitas apapun juga, kecuali hal yang positif, mungkin membaca Al-Quran, atau membaca buku, atau menyelesaikan pelajaran, atau juga mungkin juga ada kita kedatangan tamu dan sebagainya. Tapi menghindari sedapat mungkin hal-hal yang negatif. Hal-hal yang memang melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena mengapa saya tegaskan untuk banyak berzikir? Berzikir, wa'alaika bizikir. Karena rumah yang memang itu dihuni oleh orang yang banyak berzikir, itu malaikat itu turun. Dengan sikap istiqomahnya, tatanazzalu alaihil malaika. Ada sayyahin, diutus, diperintahkan. Sekelompok komunitas malaikat yang memang sengaja mencari rumah-rumah yang ada jamaah daripada orang tuanya. Ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya, ada menantunya, ada cucunya. Sama-sama dia yazkurunallah, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti itu corona akan lari terbirit-birit itu. Kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa wasamul alim, itu kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan seperti itu, tidak ada yang bisa mendatangkan kemudaratan. Dengan nama Allah bismillahirrahmanirrahim, bismillahi, dengan nama Allah tidak ada yang bisa mendatangkan kemudaratan. Baik di langit maupun di bumi. Orang yang sudah berzikir kepada Allah seperti itu. Oleh karena itu antara maghrib dengan isya ini merupakan waktu-waktu untuk berzikir kepada Allah. Waktu-waktu subuh ini bangun cepat untuk berzikir kepada Allah SWT.
pada waktu senggang dan pada sehat dan afiat, bangun malam untuk mengajak juga keluarga untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terbebas, akan terlepas dari hal-hal yang menyusahkan. Tidak ada duka, tidak akan sedih. Jadi tidak ada frustasi. Jadi orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa membentuk jiwa ya, keluarga itu menjadi keluarga yang betul-betul dekat, sedekat-dekatnya dengan Allah yang maha dekat. Maka tidak mungkin kalau kita senantiasa mendekat kepada Allah dengan berzikir kepadanya dengan istiqomah, kan sudah dijelaskan Al-Qur'an, tatanazzalu alaihimul malaika. Turun para malaikat, orang-orang yang berkata Rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mantap tidak berubah. Walaupun dalam kondisi narko dan dalam kondisi apapun juga. Maka pasti Allah akan menurunkan tatanazzalu alaihimul malaika. Dalam apapun juga. Dalam apapun juga maka tatanazzalu alaihimul malaika. Istiqomah dalam hidup untuk keluarga. Jadi kalau malaikat sudah turun, maka masalah apa yang tidak bisa diatasi oleh kita? Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh kita. Oleh karena ini perlu, kalau saya ini istiqomah, jiwa istiqomah dalam kebaikan, jiwa istiqomah dalam kebajikan, jiwa istiqomah dalam kepedulian, kecintaan kepada Allah, maka sudah barang tentu ini adalah insan-insan yang mempunyai kualitas yang luar biasa, yang bisa yaitu memberikan keberkahan kepada orang lain. Jadi yang bisa memberkahkan daripada Indonesia adalah orang-orang yang senantiasa bagaimana mendidik daripada putra-putrinya, mendidik keluarganya, menjaga keluarganya. Yang dikatakan ku anfusakum wa ahlikum naru, jaga. Al-Quran itu menegaskan setegas-tegasnya. Ku anfusakum, jaga dirimu. Jangan sampai kita lalai oleh dunia. Dunia ini kelihatannya memang mempunyai keindahan-keindahan. Tapi ada yang sangat 1000 kali lebih indah, yaitu kehidupan akhirat. Jadi jangan kita merasa seolah tidak akan selamanya di dunia. Siapa nyangka soalnya orang yang kemarin bersama kita nggak ada lagi sekarang. Siapa nyangka mereka-mereka yang kebetulan mereka terkenal dan sebagainya, mereka nggak ada lagi sekarang. Karena memang dunia ini tempat sementara untuk jembatan kita menuju kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita yakini. Dijaga daripada diri kita, dijaga daripada anak-anak kita, sehingga betul-betul bisa menaburkan yaitu sikap-sikap yang mulia, sikap-sikap yang istimewa yang tidak mendatangkan resah, gelisah, susah payahnya orang lain. Kalau kita membiarkan putra-putri kita, karena dalam Al-Quran diingatkan, yaitu wa ahlikum, keluarga kamu, maka jangan salahkan putra-putri kita kalau seandainya dia katakanlah kurang memperhatikan kita, melupakan kita, membangkang kita, durhaka kepada kita. Kata Rasulullah, wala talumanna ila nafsak. Kalau seandainya kita nggak memberikan didikan, nggak memberikan arahan, nggak memberikan ajaran adab, sopan santun, akhlak, etika, jangan salahkan kalau anak kita itu macam-macam itu. Jangan salahkan anak kita, katakanlah mengapa kamu nggak mengerjakan ini dan itu. Kenapa kamu bakhil, betul, kikir, betul dan sebagainya. Ya dulunya memang seperti itu, bapak ibu nggak memberikan kecontohan, nggak memberikan keteladanan dan sebagainya. Padahal Al-Quran hadis sudah menjelaskan seperti itu. Oleh karena yang kita inginkan, yang cita-citakan, yang istilahnya kita desain, kita format bagaimana keluarga muslim itu betul-betul itu bisa memanage keluarga, mendatangkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat bagaimana seorang tua itu begitu suksesnya mendidik putra-putrinya. Karena apa? Tadi kaitannya dengan yaitu topik yang kemarin yang sudah pernah saya sampaikan, yaitu memanage manajemen barokah dalam harta. Jadi jangan sekali-kali orang tua itu memberikan yaitu asupan kepada anak-anaknya yang haram. Ini harus kita hindari. Jangan sampai memberikan seperti itu. Nah kemudian bagaimana juga menjadikan anak-anak kita yang berkualitas, ini kita bisa melihat ya militansinya yang luar biasa, kearifannya luar biasa, keilmuannya luar biasa, kedermawanannya luar biasa, kemudian kesantunannya luar biasa, kecerdasan luar biasa. Ini desain
Ya, ini desain bagaimana memanage keluarga ini bisa sangat produktif ya, melahirkan keberkahan atau bisa mungkin berpikir kreatif keumatan, kreatif untuk kebangsaan. Ini yang harus didesain. Ini memang tugas berat. Ini tugas berat. Tugas kita semuanya, para ulama, para pemimpin bangsa. Bagaimana kita memang memproduk anak-anak bangsa kita itu kreatif kemanusiaan, kreatif kepedulian. Tidak katakanlah nafsi-nafsi, hidup masing-masing, hidup dewe-dewe kata orang Jawa. Tetapi kita membangun bagaimana sebuah peradaban, di mana peradaban rumah tangga yang betul-betul berkualitas dan bisa menaburkan keberkahan kepada seluruh, yaitu umat manusia. Ini tugas berat yang luar biasa. Oleh karena itu Rasulullah itu memuji seorang, yaitu warham walidah. Nah, jadi Allah itu, Rasulullah itu mendoakan kepada seorang walidah an yu'adziba waladahu. Rasulullah mendoakan, memuji, ya Allah taburkanlah kasih sayangnya kepada orang tua yang telah begitu seriusnya, begitu sungguh-sungguhnya mendidik, mendesain putra-putrinya menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang cerdas, menjadi orang-orang yang memang bermanfaat. Khairun nas anfa'ul linnas. Karena orang tua tahu bahwa sebaik-baik manusia, sebaik-baik anak adalah memberikan yaitu manfaat, banyak-banyak manfaat kepada orang lain. Ini yang didesainnya, yang diformatnya. Ini yang memang menuntut ya kejuangan. Ini perjuangan jihad yang luar biasa. Orang tua yang memang selalu berupaya semaksimal mungkin mendidik putra-putrinya menjadi orang-orang yang dicintai dan mencintai. Dicintai orang dan mencintai orang. Yang diredoi oleh Allah dan diredoi oleh Allah SWT. Diredoi oleh Allah dan meredoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu dalam jiwanya itu anak-anak kita, keluarga kita, dalam senyum-senyumnya itu senyum-senyum memberikan makna juga. Dan luar biasa kalau seandainya hampir seluruh dengan penuh penghormatan. Orang tua melihat anak begitu gembira bahagianya, anak melihat orang tuanya begitu yaitu hormatnya dan bahagianya. Inilah surga sebenarnya. Ini perlu di-manage. Ya, ini perlu di-manage. Yang paling susah kalau seandainya sudah dididik, sudah diajar, sudah dikasih uang, sudah dikasih semuanya, tapi masih menjadi korban yang negatif. Apa kurangnya? Harta sudah disiapkan, mobil sudah disiapkan, semuanya ada, sudah diberikan, tapi dia mengecewakan orang tuanya. Karena apa? Ada sisi, ya, ada aspek lain yang kurang disentuhnya, adalah aspek agama. Aspek keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa tadi perlu saya sampaikan? Keluarga yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarga yang selalu memang ingat kepada Allah dengan zikir-zikirnya antara maghrib dengan isya, antara yaitu subuh menjelang terbitnya matahari berzikir, maka insya Allah keluarga itu akan menjadi keluarga yang mawaddah warahmah wasakinah. Jadi rumah tangga yang betul-betul luar biasa. Jadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Kemudian terakhir ada karomah. Yang terakhir adalah barokah. Rumah tangga yang betul-betul barokah, yang betul-betul memang memberikan makna kepada orang lain. Memberikan arti kepada orang lain. Ini menjadi impian kita. Ini menjadi visi dan misi setiap orang tua. Dan ini juga menjadi, saya kira ini tidak hanya visi misinya orang tua saja, tapi putra putri punya visi dan misi yang sama. Bagaimana ayo Bapak Ibu, ayo putra putriku membangun rumah kita ini desain, tidak hanya desainnya yang luar biasa, elok dan megahnya, tapi kita desain dengan yaitu manajemen barokah. Sehingga betul-betul kita melihat sisi dari setiap rumah kita itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Ini yang istilahnya rumah yang selalu bagaikan matahari, mendapat sinaran.
jadi memancar ke atas. Jadi para malaikat melihat bagaimana luar biasanya rumah yang memang diisi dengan hamba-hamba Allah yang selalu menyadari kehambaannya kepada Allah dengan selalu itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat wafatnya pun sudah barang tentu keluarga yang barokah adalah keluarga yang memang disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, hadir para malaikat-malaikat di rumahnya, tidak hanya orang-orang biasa yang bertakziah, tetapi ini disambut juga yaitu oleh para malaikat. Ini yang menjadi impian kita. Ini keluarga yang istimewa ya, keluarga yang luar biasa, yang dahsyat. Keluarga yang menaburkan keberkahan kepada sekitarnya. Ini perjalanan alladzi barakna haulahu. Jadi istilahnya haulahu. Jadi sekitar rumah kita itu penuh dengan keberkahan. Air yang diminum oleh tamu mendatangkan keberkahan. Kemudian nasi yang dimakan itu mendatangkan keberkahan. Ini yang menjadi impian kita. Bagaimana upaya kita semaksimal mungkin. Mumpung masih ada umur, mumpung ada napas kita. Mumpung ada umur, mumpung masih ada napas kita. Jangan sampai kita menjadi penyesalan. Jangan sampai kita menyesal. Ya mengapa ini mengapa baru sadar pada saat memang sudah kita dikuburkan, pada saat kita diusung ya oleh saudara-saudara kita. Mumpung masih ada waktu, masih ada kesempatan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, baik kepada raga kita, baik kepada yaitu harta kita, baik kepada keluarga kita. Insya Allah akhirnya kalau tiga pilar itu mendapatkan keberkahan, maka insya Allah bangsa dan negara kita pun mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjauh dari segala ujian bala dari Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Masalah corona, terpaan badai corona itu kecil di mata orang-orang yang memang mendapatkan kekuatan, hidayah, pertolongan daripada Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Kita berdoa mudah-mudahan la ilaha illallah husnuna wa Muhammadir Rasulullah gufruna. Mudah-mudahan ya Allah dan Nabi Muhammad menjadi benteng kita, menjadi pagar kita. Jadi hal-hal yang memang bisa mendatangkan kedukaan, kesusahan, bahkan katakanlah hancurnya negara kita Indonesia. Dengan tiga ini maka tidak mungkin kita akan mengalami kehancuran. Yang kita dapatkan adalah keberkahan dari Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah dalam hidup kita menjalani apa yang diperintahkan, apa yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, yaitu ajaran-ajaran dalam perspektif manajemen barokah agar kita mendapatkan barokah. Mudah-mudahan saja ini akan memberikan inspirasi baru kepada saudara-saudara sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha mengetahui, hanya Allah sumber segala keberkahan. Billahi fisabilil haq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.